Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launching ya. Pertengahan Desember besok. Dan Loh, kapan itu diundangnya? pertengahan bulan depan, sebulan lagi. depan. Ya. Aduh, malunya Anies Baswedan telah mendatangi gedung DPP PDIP berharap untuk diusung menjadi calon gubernur Jakarta lewat PDIP bersama Rano Karno. Namun demikian, mimpi itu menjadi sirna dan PDIP ngibuli Anies Baswedan, malah lebih mengusung Pramono Anung dan Rano Karno dibandingkan dengan Anies Baswedan. Karma tukang ngibul dikibuli. Dan inilah deretan ngibul Anies Baswedan. Di Jakarta mulai hari ini, kampung di Jakarta mulai hari ini, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Oh, Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu. Kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap Seminggu apa aja paketnya tuh Pak? paketnya, saya baca ntar ya, biar nggak ketukar. Iya. Jadi tentu nomor satu beras. Jadi semuanya bahan pokoknya. Paketnya tuh ada, bentar, beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker, gas masker juga. ya itulah deretan dari kebohongan Anies Baswedan selama menjadi gubernur Jakarta. Dan yang dibohongi adalah AA Game mengenai ya perkeluarga di Jakarta akan mendapatkan daging, namun demikian ternyata bukan. Ya dibohongi. Bukan hanya AA Game, Dahlan Iskan juga mendapatkan ya kibulan Anies Baswedan. Sempat meresmikan. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launching ya. Pertengahan Desember besok. Dan Loh, kapan itu diundangnya? pertengahan bulan depan, sebulan lagi. depan. Ya. Padahal nanti saya undang. Bulan depan itunya belum Kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kanan kiri, kemudian trotoar gitu, itu supportnya. Tapi kalau stadionnya kursi sudah mulai dipasang sekarang. Jadi Dahlan Iskan sampai terkaget-kaget ya. Memang luar biasa ya di dalam memberikan kebohongan itu, meyakinkan banget begitu ya Anies Baswedan ya. Jadi siapapun yang dekat dengan Anies maka akan terpincut gitu ya, akan katut atau ikut terpesona ya dengan omongan manis yang si manis-manis ya. Bahkan Deddy Corbuzier saja sampai ikut kena bohong Anies Baswedan ya. Minggu depan sudah selesai. No, hah? Sudah siap. Minggu depan sudah siap? Ya. Masif tes? No kan? Ini apanya? Labnya sudah siap. Oh ya? Insya Allah. Udah dikerjakan sejak kapan? Nanti kalau udah siap saya umumin sekalian. Tunggu. Dikerjakannya sejak kapan minggu depan? Sekarang udah dikerjain. Udah dikerjakan? Jadi udah dikerjain. Nanti begitu. Ya salut ya, meski membohong atau bohong tetapi dia selalu tetap konsisten ya, bisa tenang dan percaya diri. Ini yang jarang orang bisa lakukan. Banyak orang ya berbohong tapi dengan sangat tenang begitu ya, tenang-tenang menghanyutkan ya. Sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong seperti Anies Baswedan. Udah besok pilih dah, biar gua kampanye sekaligus. Iya, ada yang marah, Ustaz kok kampanye? Makanya kalau buah busuk bang jangan disengget. Orang udah busuk antepin aja, tadi lama-lama jatuh. Aduh, Ustaz saja begitu ya. Jadi jangan pilih orang yang bohong begitu katanya.
Anies berbohong lagi. Anies berbohong lagi. Nah, di dalam acara debat tadi malam, saya sampaikan ini ada ayahnya Harun Al-Rasyid, anak usia 18-an tahun yang meninggal karena dia menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo di saat memprotes hasil Pilpres 2019. Tapi sesudah anak usia 18-an tahun, Mari kita cek faktanya. Berita dari media tahun 2019. Ingat, ketika berita ini dibuat pada Mei tahun 2019 belum ada kepentingan Pilpres sekarang. Jelas-jelas di berita anak SMP. SMP ya, masih Mari SMP kita ya. cek 3 kebohongan Anies. Jadi masih SMP ya. pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Nama Harun Al-Rasyid sedang menjadi sorotan publik seusai debat perdana Capres pada Selasa 12 Desember. Pasalnya Anies Baswedan menghadirkan ayah Harun Al-Rasyid yang merupakan pendukung Prabowo namun tewas dalam protes hasil pemilu dan tidak mendapat keadilan. Lantas, inilah faktanya. Begitulah Dikutip Anies dari Baswedan ya. tribunnews.com, Anies mengatakan bahwa Harun merupakan pendukung Prabowo saat Pilpres 2019 silam. Anies mengatakan Harun tewas saat menuntut keadilan terkait protes hasil pemilu. Sementara hasil penelusuran Tribun News pada tahun 2019, Harun masih berusia 15 tahun. Ia pun masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Artinya Harun belum memiliki hak pilih pada tahun itu. Perlu diketahui Harun tewas dalam kerusuhan 22 Mei 2019. Saat itu masa kecewa terhadap hasil Pilpres 2019. Namun faktanya Harun tidak terlibat dalam aksi tersebut. Hal itu disampaikan oleh teman Harun bernama Angga yang mengatakan mereka memang ada di lokasi kerusuhan tersebut. Pasalnya Harun mengajak Angga untuk melihat kerusuhan yang terjadi di kawasan Slipi. Ya, itulah kebohongan Anies Baswedan mengenai Harun Al-Rasyid begitu ya. Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Dalam satu artikel dari website Pesantren Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di Pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan pesantren kilat di Pesantren Pabelan. Saya sendiri nggak habis pikir, bagaimana bisa Gus Yusuf Kudori yang selama ini kritis dalam berpolitik, tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apalagi Gus Yusuf menyatakan bahwa Anies sudah tidak bersama kelompok radikal lagi. Kelompok 212, HTI, dan FPI saat ini berada di barisan Prabowo Subianto. Ini berbeda dengan pengakuan Prabowo pada waktu lalu kepada Grace Natali, petinggi PSI, yang menyatakan bahwa Prabowo menyesal dekat dengan kelompok-kelompok radikal itu. Pernyataan mana yang benar? Tentu saja waktu yang akan mengujinya. Tetapi kebohongan dan dusta yang ditebarkan dalam selimut politik demi merebut kekuasaan tentu saja perilaku yang tidak baik. Dan itulah kebohongan-kebohongan Anies Baswedan yang telah terungkap. Ya, nah itu kita lakukan. Nggak taunya selesai rapat hampir tengah malam, saya pukul 3:30 pagi dapat telepon, gitu. Diminta untuk merapat ke kediaman ketum. Lalu kemudian kita bergeser itu ke jam 6 pagi itu di Pak SBY selaku ketua MTP di Cikeas. Ada pejabat teras Demokrat ya, beberapa orang, seingat saya ada beberapa belas ya yang ikut hadir di rapat itu. Nah, di situ disampaikan bahwa Nasdem dan PKB sudah membuat kesepakatan sendiri, sepihak. Gitu ya. Ya, dengan mengusung Mas Simantan dan wakilnya Mas Muhaimin, gitu ya, Pak Muhaimin wakilnya. Ya. Bang Herzaki ini, maaf saya potong sebentar. Siapa yang pertama kali menginformasikan pada Partai Demokrat yang kemudian untuk informasi? Sudirman Said. Bahwa, Sudirman Said. Jadi gini, kami dapat informasi di Rabu, dengar tengah malam.
Habis itu kemudian kami ya kaget sehingga tim 8 kami itu mendatangi rumah Pak Sudirman Said ya di Bambu Apus ya. Tapi tolong kada Demokrat kalau dengar ini jangan kemudian malah nyari-nyari rumahnya Pak Sudirman Said, nggak, beliau orang baik. Jangan dicari-cari, beliau orang baik, beliau hanya messengers. Jangan kill the messengers ya. Menyampaikan, setahu saya pembincangannya adalah bahwa Nasdem dan PKB sudah membuat kesepakatan baru berdua saja dengan mengusung Simantan dan Muhaimin Iskandar. Nah, Demokrat mau ikut atau tidak? Itulah pernyataan elit Demokrat yang baru menyadari bahwa dia dibohongi oleh Anies Baswedan pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang sebelumnya Anies Ahaye, namun demikian akhirnya Anies Muhaimin.